Halo, Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 1 hari ini akan membahas tentang topik mengenai peran, fungsi, dan kompetensi ahli gizi dan peran gizi dalam melawan COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran dan fungsi dari sarjana gizi. Terdapat 3 jenjang perkuliahan yang bisa ditempuh untuk menjadi sarjana gizi. Di antaranya adalah Diploma 3 Gizi, Diploma 4 Gizi, dan S1 Gizi. Ketiga lulusan sarjana gizi tersebut dapat menjadi ahli gizi nantinya. Namun, karena jenjang yang dilalui berbeda, terdapat pula perbedaan tugas dan fungsi dari ketiga jenjang tersebut dalam memberikan pelayanan gizi nantinya. Diploma 3 biasanya ditempuh selama 3,5 tahun. Lulusan D3 Gizi ini dapat melakukan pelayanan gizi namun secara terbatas. Maksud dari terbatas ialah sarjana lulusan D3 hanya bisa memberikan pelayanan gizi untuk orang sehat dan kondisi tertentu, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan lanjut usia. Lulusan D3 juga dapat memberikan pelayanan gizi bagi orang sakit namun tanpa disertai oleh komplikasi. Selain Diploma 3, juga terdapat Diploma 4 Gizi yang biasanya ditempuh dalam jangka waktu 4 tahun. Yang membedakan antara D3 dan D4 adalah jika tadi lulusan D3 dapat melakukan pelayanan gizi namun terbatas, sementara lulusan D4 juga dapat melakukan pelayanan gizi namun tidak ada batasan tertentu. Atau pelayanan gizi yang dilakukan bisa lebih luas dan juga bisa melakukan pengembangan pelayanan gizi. Selain D4 juga terdapat jenjang S1 Gizi, sama seperti D4. Waktu yang ditempuh untuk menjadi lulusan S1 Gizi adalah 4 tahun, dan tugas yang bisa dijalankan oleh lulusan S1 Gizi juga sama halnya seperti lulusan D4 Gizi, di mana tidak memiliki batasan dalam melakukan pelayanan gizi nantinya. Permasalahan gizi dan kesehatan di Indonesia sampai saat ini makin kompleks. Dengan adanya ahli gizi berfungsi untuk pengelola pelayanan gizi yang profesional dan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif berdasarkan prinsip ilmu pangan gizi dan kesehatan. Menurut Kemenkes RI nomor 26 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi untuk mengatur kewenangan dan memberi pelayanan gizi sebaik mungkin. Peran ahli gizi yang pertama, mengelola asuhan gizi masyarakat berbasis ilmiah dan holistik. Yang kedua, merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan, dan mengevaluasi penyuluhan pelatihan edukasi gizi kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Yang ketiga, merencanakan penyelenggaraan, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi gizi dan diet pada individu, kelompok, dan masyarakat untuk upaya promotif dan preventif. Yang keempat, mengelola sistem penyelenggaraan makan atau food service dan mengendalikan mutu berdasarkan prinsip keamanan pangan, kepuasan, dan kesehatan serta keselamatan klien. Yang kelima, melakukan penelitian di bidang gizi, pangan, dan kesehatan. Yang keenam, membangun jaringan dan merancang rekomendasi dalam bentuk policy brief dan standar kompetensi nutrisionis, menyelenggarakan advokasi bidang gizi masyarakat. Yang ketujuh, melakukan pemantauan dan penilaian program gizi. Yang kedelapan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengembangkan entrepreneurship dalam bidang gizi. Kompetensi sarjana gizi. Kompetensi lulusan S1 Ilmu Gizi terdiri atas 5 aspek utama. Yang pertama, mampu mengambil keputusan yang tepat pada penilaian status gizi dan ketahanan pangan individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kedua, mampu melaksanakan pelayanan dan intervensi gizi bagi individu, kelompok, dan masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas profesi untuk memecahkan masalah gizi. Yang ketiga, mampu melaksanakan penelitian dan memutakhirkan diri dalam perkembangan ilmu dan teknologi di bidang gizi. Yang keempat, mampu melakukan kegiatan advokasi dalam menangani masalah gizi. Yang kelima, mampu bertanggung jawab atas hasil kerja mandiri atau kelompok dalam berkarya di bidang gizi, serta bersikap kritis dan empati pada klien dan tim, pada tingkat internal serta eksternal organisasi. Kompetensi ahli gizi. Ahli gizi memiliki beberapa kompetensi. Di antaranya, ahli gizi sebagai pengelola program gizi masyarakat, pelaku asuhan gizi masyarakat, pelaku edukasi dan konseling gizi serta dietetik, pengembangan produk pangan dan diet, penyelia pendidikan dan pelatihan gizi masyarakat, pelaku penelitian gizi dan dietetik, dan pelaku advokasi serta pemberdayaan perbaikan gizi. Profesi dietitian. Dietitian merupakan seorang sarjana gizi atau sarjana terapan gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi
dan telah lulus uji kompetensi serta terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lulusan tersebut berhak menyandang gelar sebagai Registered Dietitian. Registered Dietitian adalah satu-satunya tenaga gizi yang dapat menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri selain bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Peran dietitian dalam melaksanakan pelayanan gizi diantaranya memberi asuhan gizi mandiri, konselor gizi mandiri, penyelia penyelenggaraan makanan, pengembang produk alternatif gizi, pengelola program gizi, advokator dan komunikator program gizi, penyelia pendidikan dan pelatihan gizi, dan yang terakhir adalah penyelia penelitian. Dietitian juga memiliki kewenangan berupa menerima pasien secara langsung atau menerima preskripsi diet dari dokter, menangani kasus komplikasi dan non-komplikasi, memberikan masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi diet tidak sesuai dengan kondisi pasien, dan merujuk pasien dengan kasus sulit dalam hal preskripsi diet ke dokter spesialis yang berkompeten. Selanjutnya yaitu peran gizi melawan COVID-19 yang udah kita tahu di seluruh dunia sekarang ini sedang pandemi coronavirus disease 2019 di mana penyakit ini menyerang sistem pernafasan manusia dan kunci kesembuhan dari penyakit ini yaitu sistem imun tubuh manusia yang bekerja dengan baik. Gitu. Nah, si gizi ini memiliki peran yang cukup penting dalam sistem imun tubuh manusia karena beberapa zat gizi spesifik dibutuhkan untuk menciptakan kerja sistem imun tubuh. Terus juga zat gizi ini mempengaruhi sistem imun atau kekebalan tubuh manusia melalui mekanisme pengaturan ekspresi dan produksi hormon sitokin. Si hormon sitokin ini dia memiliki peran untuk merespon terhadap infeksi. Nah, zat gizi yang berperan besar yaitu berasal dari protein hewani, vitamin, dan mineral. Sebagian besar vitamin dan seluruh mineral tidak diproduksi oleh tubuh manusia itu sendiri. Jadi kita harus konsumsi makan makanan yang beragam dan bergizi seimbang supaya tetap terpenuhi kebutuhan gizi kita sehingga sistem imun kita dapat bekerja dengan baik. Nah, bagaimana sih makanan yang bergizi seimbang itu? Udah pasti dia mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai sama kebutuhan kita. Nah, contohnya apaan aja sih? Misalnya kayak vitamin A itu dia memiliki peran untuk pemeliharaan sel epitel, di mana sel epitel ini merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat dalam fungsi imunitas non-spesifik. Yang lainnya yaitu vitamin C. Dia memiliki peran untuk meningkatkan fungsi imun dengan menstimulasi produksi interferon atau protein yang melindungi diri dari serangan virus dan berfungsi sebagai antioksidan. Terus ada vitamin E juga atau tokoferol nih yang dia memiliki peran penting dalam integritas membran sel sehingga mempengaruhi fungsi imunitas terutama sel T helper dalam berinteraksi dengan antigen presenting cell atau APC. Oke, itu aja dari kita tentang serba-serbi program studi ilmu gizi sama peran dan fungsi serta kompetensinya. Semoga itu bisa menambah wawasan. Sekian dan terima kasih.